dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami merasakan kebaikan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Dari pagi hari hingga pada malam hari ini, kami ingin beristirahat. Namun sebelum kami merebahkan tubuh kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Namun di atas itu semua, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam hari ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Senin 6 Maret 2023 dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, dan menjadi pembimbing renungan ayat pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kemah dan kediaman yang kekal. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau ditanyakan apa bedanya kemah dengan rumah. Ketika kita berbicara tentang kemah, sejenak kita berpikir bahwa kemah adalah tempat tinggal darurat sementara. Misalnya ketika terjadi banjir, kita akan diungsikan ke satu tempat yang namanya kemah. Terjadi gempa bumi, kita akan diungsikan ke satu tempat yang namanya kemah. Karena kemah itu adalah tempat tinggal sementara. Dan ketika kondisi sudah pulih, maka kita kembali ke rumah kita masing-masing. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian Paulus menggambarkan kehidupan manusia sebagai sebuah atau suatu perjalanan, di mana hidup ini adalah sebuah perjalanan dan tidak selamanya tinggal di muka dunia ini. Sebuah perjalanan yang memiliki tujuan, dan tujuan perjalanan kita adalah tempat kediaman di sorga, yaitu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sama halnya dengan bagaimana ketika kita menyikapi kehidupan ini. Bagaikan seorang tukang parkir di mana dia bertugas menjaga parkirannya. Sewaktu ada seorang yang datang dan mengambil mobil atau motor yang diparkirkannya, dia akan dengan senang hati memberikan apa yang ada di parkirannya. Itu karena dia tahu benar bahwa apa yang ada di parkirannya itu bukanlah miliknya. Itu hanya mampir sesaat, dan ketika sang pemilik datang, maka dia mengambil dengan sesuka hatinya parkirannya. Tidak ada hak dia untuk menghalang-halangi, tidak ada haknya untuk mencoba untuk berusaha mengganggu, karena dia tahu bahwa itu adalah pemiliknya. Demikian juga dengan ada seorang turis yang datang ke sebuah rumah seorang yang guru bijaksana. Turis itu heran ketika rumah sang guru yang bijaksana itu hanya berisi buku-buku saja. Lalu dia bertanya, kenapa rumah ini hanya berisi buku-buku saja guru? Di manakah barang-barangmu yang lainnya? Tanya si turis itu kepada sang guru yang bijaksana. Lalu guru mengatakan, kamu pun sendiri tidak membawa semua barang-barang kamu ke sini. Kenapa? Lalu turis menjawab, saya tidak membawa barang-barang saya ke sini karena saya ke sini cuma mampir sebentar saja dan saya hanya jalan-jalan. Lalu sang guru yang bijak mengatakan, begitu pula denganku. Aku pun hanya mampir saja di dunia ini. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita yang memiliki tujuan, yaitu
kediaman yang kekal. Hidup kita di dunia ini hanya mampir. Hidup kita di dunia ini hanya sesaat. Dan ketika kemah tempat kediaman kita di dunia ini dibongkar, satu jaminan dan janji yang manis yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita, yaitu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kita hidup di kemah yang sewaktu-waktu akan bisa dibongkar, yaitu pada saat kita meninggal. Namun janji Tuhan, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan telah menyediakan tempat yang kekal. Tuhan telah menyediakan tempat yang baik untuk kita. Karena itu, marilah selama kita hidup di muka bumi ini, selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan ini, marilah kita hidup yang berkenan kepadanya. Milikilah karakter seperti karakter Yesus yang mau mengampuni, mau mengasihi, dan mau memberi diri untuk orang banyak. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akankah kehidupan kita demikian adalah hal yang sia-sia? Namun sesungguhnya tidak. Karena penantian kita akan Yesus Kristus dan menyatakan bahwa kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus, agar supaya memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan apa yang akan kita atau yang telah kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Ingat, di dunia ini kita hanya sementara. Tetapi apapun yang kita alami, apapun pergumulan kita, ingatlah, marilah untuk kita menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan. Namun suatu saat ketika kemah tempat kita tinggal, kediaman kita dibongkar, maka Tuhan telah memberikan janji yang manis. Dia menyediakan suatu tempat kediaman yang baik untuk kita. Berbuatlah baik seturut dengan kehendak Allah selama kita hidup di dunia yang sementara ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup di tengah-tengah dunia, tempat sementara kami. Ajari kami ya Bapa, agar kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini seturut dengan kehendak-Mu, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin istirahat Tuhan. Jauhkanlah kami dari pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dan membimbing kami, dan membangunkan kami esok pagi dengan kehidupan baru, dengan perbuatan baru yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.